Yang kedua tentunya kepada Bapak Presiden. Saya berkonsultasi, saya datang langsung dan saya juga telepon langsung. Dan ketika saya berkomunikasi duduk berdua sama beliau setelah beliau pulang dari Lampung, beliau tertawa terbahak-bahak. Beliau bilang begini, Mas maju, Mas maju. Karena kalau berdua memang kadang-kadang beliau memanggil Mas, Mas maju. Ini tidak semua orang yang diberikan amanah seperti itu. Pak, saya minta izin, Bapak izinkan. Saya izinkan, Mas harus maju. Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bung Adi Prayitno lagi nih. Selamat datang ke Cokro, Bung Adi. Ya, Bang Sahal, terima kasih diskusinya. Di diskusi sebelumnya kan kita kan tetap pembicaraannya masih tetap tentang Pilkada Jakarta ya. Di diskusi sebelumnya kan Bung Adi bilang atau mengharapkan ada elements of surprise dari Pilkada Jakarta gitu ya. Karena waktu itu bilang bahwa kalau mau menang, PDIP mau menang, ya harus Anies gitu karena elektabilitas dan lain-lain. Ternyata bukan Anies dan bukan Ahok, tapi Pramono Anung gitu. Nah, ini gimana Bung Adi membaca ini soal perkembangan terbaru ini? Ya, saya melihat PDIP itu ingin kelihatan punya diferensiasi politik dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Diferensiasi yang ingin ditonjolkan oleh PDIP adalah memprioritaskan kader terbaik mereka untuk bertanding di pertandingan politik, ya di Pilgub salah satunya. Maka tidak mengherankan kalau kemudian nama seperti Pramono Anung yang saya kira punya nama besar, mantan Sekjen PDIP, saat ini menterinya Jokowi, dan Rano Karno yang kita tahu adalah anggota dewan dan pernah menjadi salah satu petinggi di Banten, ya gubernur, kan kira-kira begitu, wakil gubernur di apa namanya di Banten. Jadi ini yang sepertinya ingin ditegaskan oleh PDIP bahwa sebagai partai politik adalah tempat untuk memproduksi calon pemimpin yang kemudian diproyeksikan untuk menjadi kepala-kepala daerah. Itu pesannya. Makanya dalam berbagai statement elit-elit PDIP kan kita sering dengar bahwa dalam pilkada itu menang memang penting, tapi yang tak kalah penting bagi mereka adalah bagaimana kader yang mereka usung itu adalah kader internal dan juga merasakan bagaimana suasana pertarungan politik. Jadi ini yang saya tangkap, Bang, bagi PDIP sepertinya yang penting maju, yang penting melawan, kalah menang itu urusan belakangan. Nah, ini yang saya rasa kenapa menjelaskan orang seperti Pramono Anung dan kemudian Rano Karno diusung di Jakarta untuk berkompetisi. Karena kalau kita membaca hitung-hitungan statistik, tentu nama Pramono dan Rano Karno sekalipun itu kan tidak pernah muncul di survei secara signifikan. Masih kalah jauh dari nama-nama seperti Ahok ataupun Ridwan Kamil. Oleh karena itu, karena ini sudah menjadi keputusan politik PDIP, maka waktu yang tersisa 3 bulan ke depan menjadi pertaruhan sebenarnya bagi PDIP, apakah jagoan yang mereka usung, Pramono dan Rano Karno, bisa memberikan kejutan-kejutan hingga membalik keadaan, elektabilitasnya tinggi, dan kemudian mampu memenangkan pertarungan. Kan itu yang sebenarnya sedang ditunggu betul oleh kawan-kawan ya sebagai peneliti, sebagai pemerhati dan warga Jakarta. Tapi yang kedua, sepertinya PDIP itu juga punya level of confidence di atas rata-rata, Bang Sahal. Artinya apa? Sekalipun PDIP hanya satu-satunya partai politik yang mengusung Pramono Anung dan Nando Karno, tapi mereka cukup yakin dengan kerja politik yang terukur, dengan konsolidasi yang mereka lakukan ke bawah, maka nama Pramono Anung yang ini relatif baru, baru di launching dan kemudian daftar ke KPU, kemungkinan juga akan mendapatkan tempat yang cukup serius. Oleh karena itu, kalau saya selalu mengatakan ini tinggal diuji nanti, apakah waktu 3 bulan ini bisa membalik keadaan warga Jakarta yang sebelumnya tidak pernah tahu, kemudian tahu, kenal, dan kemudian akan memilih. Karena pada saat yang bersamaan tentu saja Ridwan Kamil dan Suswono tentunya tidak akan tinggal diam. Karena apapun Ridwan Kamil dan Suswono ini kan apa namanya punya beban besar sebenarnya sebagai sosok yang diusung oleh koalisi mayoritas, diusung oleh koalisi yang cukup gemuk, dan yang paling penting terutama bagi Ridwan Kamil setelah meninggalkan Jawa Barat pindah ke Jakarta, tentu tidak boleh tidak pertaruhannya adalah menang. Jangan sampai sudah jauh-jauh dari Jawa Barat pindah ke Jakarta tapi kalah dalam pilkada. Ini yang saya kira memang akan membuat kenapa belakangan ini kita lihat gerakan-gerakan politik Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh PKS yang solid gitu ya,
belakangan sedang mengonsolidasi bagaimana dukungan politiknya semakin masif dan semakin kuat ya untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Saya kira di situ Bang Sahal. Hmm. Nah, itu tadi yang soal bahwa PDIP menekankan soal pentingnya mengusung kader sendiri ya. Jadi hitung-hitungannya bukan hanya sekedar pragmatis jangka pendek menang, tapi kemudian soal kaderisasi apa itu diabaikan. Nah, tapi kan ada pertanyaan yang juga belum dijawab, belum ada jawabannya ya di medsos lah ya, yang cukup luas beredar itu, kenapa bukan Ahok gitu? Karena kan Ahok elektabilitasnya tinggi, dan kader dan militan, dan itu yang menjadi harapan atau juga perkiraan banyak orang gitu. Kalau bukan Anies, kok malah Pak Pramono yang notabene dekat dengan Pak Jokowi sudah lama sekali gitu loh. Dan ini kan kalau kita lihat reaksi, ceritanya Mas Pram tentang reaksi Pak Jokowi, kan Pak Jokowi tertawa terbahak-bahak katanya, mendukung eh, Mas Pramono sebagai calon gubernur DKI. Terbahak-bahak dalam arti ya ini aja gitu, seneng aja gitu. Ini amanah katanya. Nah, ini gimana membaca pilihan Bu Mega ini, Bung Adi? Ya, sebenarnya kalau kita membaca pilihan politik PDIP, tentu veto playernya mengacu kepada Megawati Soekarno Putri. Pilihan Megawati ini kan sebenarnya susah sekali untuk ditebak Bang Sahal. Ada suasana kebatinan yang saya kira tidak bisa dijelaskan melalui angka-angka kalkulasi politik dan statistik ya. Dulu misalnya ketika Ganjar dipilihkan calon pendampingnya orang seperti Mahfud MD, kan orang juga kaget itu sebenarnya. Karena dibandingkan dengan nama lain, Mahfud kan relatif tidak kuat elektabilitasnya. Tapi karena Mahfud ini dinilai punya komitmen terkait dengan penegakan demokrasi dan hukum, maka dipilihlah sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Saya menduga ada suasana kebatinan yang sepertinya cukup dalam yang dimiliki oleh Megawati dalam menentukan kenapa pada akhirnya Pramono Anung yang kemudian ditunjuk ya. Tentu ini untuk memberikan kesempatan sebenarnya kepada Pramono Anung untuk merasakan kesempatan bertanding di daerah khusus Jakarta. Karena tak lama setelah itu kan banyak pernyataan dari kawan-kawan PDIP bahwa bagi mereka ya pilkada memang urusan kalah dan menang, tapi mereka tidak terlampau akan merasakan kemenangan kalau kemudian bukan kader yang bertanding. Apalagi yang diusung itu adalah orang seperti Anies yang saya kira memang iman politiknya beda, mazhab politiknya beda. Kalaupun toh jadi gubernur di Jakarta, belum tentu Anies ini bisa membesarkan PDIP, belum tentu bisa berkontribusi untuk partai. Kan memang itu kan perdebatannya. Meski orang juga bertanya, kenapa bukan Ahok? Kalau saya ada jawabannya. Ahok saya kira memang sekalipun punya elektabilitas, tapi elektabilitasnya mentok Bang Sahal. Hmm. Jadi untuk menambah dari ceruk tempat pemilih lain, rasa-rasanya memang agak sulit dari Ahok. Mungkin karena terkait dengan masa lalu Ahok yang cukup panjang ya, yang dianggap komunikasi politiknya terlampau agresif secara verbal, sehingga suasananya tidak kondusif. Tapi yang kedua menurut saya ini kan soal masa lalu politiknya Ahok yang dinilai terkait dengan penistaan agama, protes 212 dan seterusnya. Jadi ketimbang misalnya mengusung barang dalam tanda kutip yang memang tambahan suaranya tidak pernah bisa dibayangkan secara signifikan, dan yang paling penting tentu resistensinya ke Ahok dan PDIP semakin besar, ya tentu mereka ini kawan-kawan PDIP sepertinya menghindari itu semua. Karena kalau Ahok kembali dimunculkan, dikhawatirkan kelompok-kelompok 212, kemudian soliditas pengawal fatwa ulama, GNPF ulama, dan seterusnya, itu terus muncul memori sehingga daya rusaknya terutama terkait PDIP ke depan itu kontraproduktif ya. Kalau saya tidak salah mendengar, kenapa PDIP itu sempat menominasikan nama seperti Anies Baswedan? Karena memang di basis-basis yang selama ini apa namanya teridentifikasi sebagai basisnya Anies, itu suara PDIP turun secara signifikan, Mbak. Jadi artinya apa? Preferensi pemilih Islam itu juga dipikirkan kalau kemudian Ahok dimunculkan sebagai salah satu calon yang kembali diusung di Jakarta. Tapi overall yang paling prinsip bagi saya ini adalah sebagai upaya bagaimana PDIP itu memuliakan kader mereka ya Pramono Anung untuk bertanding di daerah khusus yang saya kira memang selalu menjadi spotlight pembicaraan dan contoh dari sekian begitu banyak pilkada-pilkada di seluruh Indonesia. Tapi kalau saya mengintip pembicaraan di X juga, Bang Sal,
mungkin juga ini sebagai bahasa komunikasi politik ya, terutama kepada Prabowo Subianto karena memang Prabowo ini adalah sosok yang relatif juga dekat dengan Pak Pramono Anung. Sehingga kalau ke depan PDIP punya kesempatan ingin berkomunikasi untuk kepentingan jangka panjang terhadap pemerintahan Prabowo tentu ya salah satunya dengan Pak Pramono Anung ini. Karena kalau PDIP misalnya ikut-ikutan mengusung Anies, ini kan ikut berkontribusi bagaimana mendidihkan suasana politik sebenarnya. Karena membesarkan Anies itu sama halnya membesarkan anak macan, sama halnya meletakkan duri dalam daging kan sebenarnya. Anies yang selama ini selalu jadi ancaman bagi banyak kalangan, potensi ke depan itu justru akan membuat persoalan politik itu tidak kondusif dan tidak stabil. Ini bisa saja dimaknai semacam itu, karena kan kalau di X kan perdebatannya ini bukan hanya soal Pilkada Jakarta, tapi bagaimana PDIP sudah mulai membangun transformasi dan gestur politik komunikasi kepada Prabowo khususnya yang dalam waktu dekat mungkin akan dilantik sebagai presiden terpilih, bahwa PDIP jangan ikut bermain api juga dalam tanda kutip dengan mengusung Anies Baswedan yang jelas-jelas ini akan justru menjadi pihak-pihak yang selama ini akan terus menjadi batu sandungan dan rongrongan untuk pemerintahan di masa yang akan datang. Karena apapun, Anies pastinya akan dijadikan sebagai alat pihak-pihak yang selama ini tidak suka dengan pemerintah. Sepertinya begitu, Bang Sah. Nah, terus tadi yang soal fakta bahwa eh, Mas Pram ini adalah orang yang kader PDIP yang sangat dekat dengan Pak Jokowi ya, nemenin Pak Jokowi 9 tahun. Nah, ini gimana Bung Adi melihatnya? Ini apakah ini sebuah sinyal bahwa ada upaya-upaya untuk melumerkan ketegangan atau perseteruan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi atau ini bagaimana membacanya ini? Kalau tadi kan salah satu bacaannya kaitannya dengan Prabowo gitu kan supaya tidak ada apa ya memperuncing ketegangan gitu. Makanya tidak dipilih Anies. Nah, tapi yang dipilih adalah kader PDIP yang dekat dengan Pak Jokowi. Atau bagaimana membacanya ini? Ya, banyak pihak yang mengatakan bahwa Pramono Anung ini merupakan figur yang bisa mempertemukan tiga pihak sekalipun, Jokowi, Prabowo, dan PDIP. Hmm. Karena Pramono ini baik dengan Jokowi, di pihaknya juga diterima, di pihak Prabowo juga diterima dengan baik, dan di PDIP Pramono ini tentu adalah salah satu kader senior yang sangat disegani dan sangat dihormati. Jadi ketika nama Pramono Anung yang kemudian dimunculkan, minimal ketegangan untuk Pilkada Jakarta dan resistensinya bisa dikurangi, Bang Zaha. Agak beda ceritanya kalau Ahok yang dimunculkan, apapun Ahok ini setelah tak lagi di apa namanya di Pertamina, Ahok kan tampil ke publik sebagai sosok yang juga aktif kan menyerang Jokowi. Dalam konteks itulah kalau Ahok juga dimajukan, maka suasana politik kebatinan antara PDIP dan Istana akan kembali saling berhadap-hadapan satu sama yang lain. Dan Ahok tentu kalau kita baca ya kecenderungan untuk membangun komunikasi politik dengan kubu 08 pemenang Pilpres memang agak rumit. Tapi beda ceritanya kalau Pramono Anung. Pramono Anung terlepas dari kalkulasi politik statistik, tentu adalah sosok yang diterima oleh semua pihak. Di Jokowi diterima, Prabowo diterima, dan di PDIP pun juga sangat dihormati ya. Jadi ini sebagai dalam tanda kutip kalau kita sebut semacam kompromi sebenarnya suasana supaya supaya suasana politik di Jakarta itu tidak mendidih seperti yang dibayangkan oleh orang. Karena beda ceritanya kalau PDIP ini memasang Anies, ini mendidih, Bang. Ya, pihak-pihak yang selama ini sangat sebal dengan Anies Baswedan karena waktu Pilpres misalnya kemarin tampil nyinyir dan agresif, pasti akan badan dan juga akan menyerang PDIP dalam hal ini. Oleh karena itu, tensi-tensi yang semacam ini yang sepertinya sedang dihitung oleh PDIP tentu saja sebagai partai yang kalah dalam Pilpres tidak mau mengurangi beban di 5 tahun yang akan datang hanya karena mengusung sosok yang penuh dengan kontroversi, entah itu Anies ataupun Ahok. Jadi bagi saya, ketika memilih Pramono Anung ini adalah pilihan soft dari PDIP secara komunikasi politik ya, terutama kepada Prabowo Subianto dan juga kepada Istana dalam hal ini adalah Jokowi. Sehingga Pilkada Jakarta ini berlangsung smooth, kemudian tidak ada resistensi, tidak ada kegaduhan, dan ya bisa kita pastikan Pilkada Jakarta ini akan adem dan adem-adem aja. Karena kalau kita melihat Pak Pramono Anung, Rano Karno ini kan ya statement-statementnya tentu tidak agresif Bang. Tapi beda kalau yang maju itu Ahok atau Anies. Wah, ini macam Pilpres yang diulang di Jakarta Bang. Beda ceritanya Bang.
Nah, itu Bung Adi, Jadi kalau yang ingin dihindari sepertinya. kalau pilihan soft yang diambil ini sinyalnya diarahkan ke Prabowo ya, semacam kode untuk tidak mau tegang gitu. Nah, ini apakah ada yang membacanya bahwa ini PDIP ini sudah tahu bahwa atau sudah memperkirakan bahwa kalau melawan RK, kalau opsinya bukan Anies dan Ahok, itu kemungkinan besar kalah gitu ya, karena betapapun waktu 3 bulan itu nggak cukup lah untuk menggalang elektabilitas Pramono Anung yang belum ketahuan gitu. Nah, ini ada yang bilang ini sengaja ngalah untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi kayak semacam ini oke lah ini di los saja gitu. Jakarta di los saja. Toh nanti ada tujuan yang lebih besar yaitu hubungan dengan Prabowo dan seterusnya. Menurut Anda gimana bacaan semacam itu? Ya, bacaan-bacaan ke arah itu kan memang sebenarnya sudah mulai terbaca. Tapi bahwa PDIP akan membiarkan kekalahan ini terjadi begitu saja, rasa-rasanya tidak. Hmm. Karena setahu saya PDIP pasti mengkalkulasi dua hal ketika memunculkan nama Pramono Anung. Pertama, kalkulasi yang sifatnya kuantitatif, yang kedua kualitatif, Pak. Kalau bicara tentang kualitatif, tentu portofolio Pramono Anung kan cukup mentereng. Menteri, mantan sekjen PDIP, dan saya kira Pak Pramono Anung juga adalah orang yang sangat sophisticated ya, diterima oleh semua kalangan, dan memiliki rekam jejak yang saya kira tidak main-main. Di dalam konteks itulah, kalau Pak Pramono ini diamanahkan jadi gubernur dan Rano Karno, ya saya kira mereka juga bisa dipertanggungjawabkan kan kinerjanya. Tapi memang sepertinya para pengusungnya, Pramono Anung dan Rano Karno, terutama PDIP, ya tentu mereka berhitung betul karena saya kira mereka juga punya hitung-hitungan rasional, angka-angka statistik kira-kira begitu. Kalau dihadap-hadapkan dengan Ridwan Kamil, ini bukan perkara mudah, ini bukan perkara gampang, tapi ini perkara yang cukup berat, Bang. Karena apapun dari segi popularitas, dari segi elektabilitas, ya masih kuat Ridwan Kamil ketimbang Prabowo Anung. Dari segi dukungan partai politik, tentu lebih kuat Ridwan Kamil dibandingkan Prabowo Anung. Dari segi cantolan politik terhadap kekuasaan, tentu lebih kuat Ridwan Kamil ketimbang Pramono Anung. Pasti kawan-kawan PDIP juga mengkalkulasi itu. Oleh karena itu ya, karena pilihannya adalah pilihan partai ideologis, pilihannya adalah mendahulukan kader ketimbang pihak luar, saya kira bagi PDIP ini adalah jalan yang mereka harus tempuh untuk bagaimana menegaskan kepada publik bahwa menang itu penting dalam pilkada, tapi kemenangan itu tidak melulu hanya didapatkan dengan mengimpor pihak luar tanpa mereka nikmati bagaimana proses dan perjuangannya dengan kader yang mereka usung. Sepertinya itu feel-nya, Bang, yang saya tangkap ya. Hmm. Oke. Nah, Jadi kalau kita agak kembali flashback dikit ya ke beberapa hari yang lalu kan ada sejumlah kalangan di PDIP, tokoh-tokoh PDIP yang mendukung Anies ya. Itu kan model seperti orang seperti Mas Hasto ya Sekjen, kemudian Mas Hinton, kemudian Deddy Sitorus. Itu kan betul-betul yang melihat Pilkada Jakarta adalah ajang untuk melawan Jokowi. Jadi tujuan mereka itu bukan pilkadanya itu sendiri, tetapi bahwa sosok yang harus ditampilkan adalah yang betul-betul anti Jokowi lah gitu, perubahan, oposisi dan lain-lain. Dan dia melihat ada pada Anies. Nah, kira-kira kelompok atau kubu yang seperti ini di PDIP gimana kelanjutannya itu? Mereka kan pengen menjadikan ini battleground untuk mau apa melawan Jokowi lah gitu ya. ya kan di PDIP sebenarnya banyak aliran dan banyak kepentingan, Bang, terutama friksi-friksi di dalamnya. Jadi ada aspirasi yang kemudian menyebut Anies, dulu ada yang menyebut Andika, ada yang menyebut Risma, ada yang menyebut Pramono, kan banyak dari dulu. Tapi setelah diputuskan bahwa Pramono Anung itu sebagai calon gubernur yang dipilih, maka friksi-friksi itu hilang, tegak lurus semuanya. Hmm, Karena setahu oke. saya ada istilah yang sering dikutip oleh PDIP, banteng itu harus berbaris. Yang tidak Hmm, berbaris itu adalah celeng kan. Oleh karena itu bagi mereka satu-satunya cara dan argumen untuk mengalahkan dominasi Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono adalah Anies Baswedan. Karena bagi kubu yang tertarik mengusung Anies, bagi mereka pertarungan itu ya bukan hanya soal kader dan tidak kader, yang paling penting adalah menang. Karena menang hmm, itu biasanya itu bisa banyak bicara hal, Bang. Tapi kalau kalah, itu tak ada penjelasan apapun yang bisa disampaikan ke publik.
Kalau saya sebenarnya termasuk yang agak sedikit pro ya, ketika PDIP itu berkoalisi dengan Anies, tidak ada yang salah dan tidak harus menjadikan Anies sebagai kader. Namanya koalisi pasti ada mutual interesting dan mutual understanding. Anies misalnya calon gubernur, wakilnya dari kader PDIP. Sebut saja misalnya seperti Rano Karno, kan masih ada variabel PDIP-nya sebenarnya. Hmm. Meski nomor satunya itu adalah Anies Baswedan. Dalam konteks itu, dalam sebuah kerjasama politik, tentu tidak ada yang rugi dan tidak ada yang untung. Sama-sama untung. Win-win solution. Nah, yang rugi itu kalau calon gubernurnya Anies, wakil gubernurnya orang lain. Baru kemudian PDIP akan dipermasalahkan. Ini kerjasama politik biasa sebenarnya. Hmm. Hmm. Karena di berbagai tempat misalnya PDIP dulu kan sangat kelihatan anti dengan PKS. Di berbagai tempat ada kerjasama kok antara PDIP dengan PKS. Saya kan dari awal ngomong juga nih dengan Bang Sahal di Cokro TV ini mengatakan nggak ada yang salah dari PDIP berkoalisi dengan Anies. Why not? Hmm. Karena sifatnya saling membutuhkan, terutama untuk mengakselerasi bagaimana menang di Jakarta. Anies adalah salah satu opsi yang dinilai punya potensi untuk memenangkan pertarungan. Karena ceruk pemilihnya itu jauh lebih besar ketika misalnya ada kawin politik dengan Anies Baswedan. Kalau begini ceritanya Pramono Anung, kemudian hanya dengan Rano Karno, ceruk pemilih di luar PDIP ini sulit untuk didapatkan. Pramono Anung ya pemilihnya nasionalis, Rano juga pemilih nasionalis, terkonsolidasi di pemilih-pemilih kawan-kawan PDIP. Tapi kalau ada Anies Baswedan atau bukan Anies atau siapalah judul dari kalangan yang kelihatan sosok politik Islamnya, ada tambahan, ada insentif yang bisa ditambahkan. Tapi sekali lagi ini bacaan kita secara normatif. Tapi ya inilah PDIP yang kita bisa lihat hari ini Bang, dan di berbagai tempat memang PDIP itu memang cenderung untuk mengusung kader mereka itu untuk bertanding dari kalangan internal mereka, termasuk di Jawa Tengah. PDIP tak berkoalisi dengan partai manapun, Bang, mengusung Andika dan Hendi. Padahal kalau mau dapat tambahan dari partai yang lain, misalnya berkoalisi dengan PKB, berkoalisi dengan P3 atau dengan yang lain, figur-figur eksternal yang saya kira punya kekuatan politik yang juga relatif bisa menambah dukungan politik. Jadi, jadi pada disinilah saya punya kesimpulan sederhana bahwa bagi PDIP kader itu adalah utama, pilkada itu adalah ajang memuliakan kader mereka sebagai salah satu kontestan, kalah menang itu soal bonus. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, nah ini yang terakhir nih. Saya kira kita perlu juga membahas soal Anies ya, karena kan ini faktor eh, apa perkembangan yang sangat menarik dan begitu mendadak ya. Kan kalau kita lihat hari Senin itu kan Anies sudah pakai batik merah ya, kemudian sudah pamit sama ibunya. Itu kan artinya sudah ada sinyal yang kuat lah gitu bahwa memang akan dapat rekomendasi dari Bu Mega. Gitu. Tapi nyatanya kan tidak gitu. Nah, ini eh, sebuah perkembangan yang menarik. Nah, yang perlu dilihat ini adalah Anies ke depan ini gimana setelah setelah tidak dapat tiket dari PDIP. Apakah masih ada harapan nggak misalnya PKB tiba-tiba tidak ke Kim Plus tapi mendukung Anies gitu misalnya tinggal 1 hari loh ini. Terus yang kedua, Anies kan melihat Pilkada Jakarta itu kan sebagai ajang persiapan untuk 2029. Nah, ajang itu sekarang peluangnya makin kecil nih, bahkan mungkin nggak ada lah gitu, untuk dia peroleh. Terus 2029 ini gimana bagi Anies nih? Gimana Bung Adi melihatnya? Dua hal itu. Kalau untuk maju Jakarta, rasa-rasanya memang sudah tergembok, Oke. bahkan dicor ya nggak ada kesempatan. Setahu saya, Udah wassalam ya. Ini wassalam betul ini ya. kalau kemarin saya wassalamnya agak gambling karena ada putusan. Tapi per hari ini kan kita juga melihat bagaimana PKB juga memberikan dukungan politiknya ke Kimplas. Jadi dukungan ini secara definitif sudah dibawa dan didaftarkan ke KPU. Rasa-rasanya agak sulit Bang bagi Anies untuk maju kembali ya. Jadi ya, bagi saya Anies untuk urusan Jakarta sudah selesai, the end dan wassalam. Jadi kalau berpikir tentang Anies ingin kembali muncul di panggung politik kan opsinya dua. Masuklah partai politik, berkarya di situ, berkarir di situ, membangun jejaring dari awal. Atau yang kedua, bikin organisasi sosial kemasyarakatan. Anies kan jago Bang, ilmu politik, ahli politik, ilmunya mantap gitu, mantan rektor Paramadina, aktivis HMI, lulusan Amerika. Saya kira kalau ini dimanfaatkan sebagai sebuah apa namanya gerakan sosial,
sekalipun Anies misalnya tidak terjun dalam dunia secara praktis, tapi aktivitas sosialnya inilah yang kemudian akan terkoneksi sebagai figur yang terus akan dibicarakan oleh publik ya, sebagai sosok yang dinilai punya potensi di masa yang akan datang untuk terus muncul sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Saya pernah nulis di salah satu koran nasional ketika Prabowo Subianto terpilih jadi presiden, Bang. Belajarlah dari Prabowo Subianto. Prabowo itu 4 kali, Bang, ikut kompetisi. Pernah ingin maju Pilpres melalui konversi Golkar, gagal dia saat itu, 2324 kalau tidak. 2003 ataupun 2004, saya lupa persis. Gagal, Prabowo ikut konvensi Golkar saat itu. Tapi kan Prabowo tidak patah arang, keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. 2009, maju sebagai wakil pendampingnya Megawati, kalah. Tanding lagi 2014, maju sebagai kandidat Pilpres, kalah. Setelah itu tanding lagi 2019, kalah 2024, ada rezekinya, takdir Tuhan mengantarkan Prabowo sebagai presiden. Anies baru sekali kalah kok. belum belum seberapa dibandingkan perjuangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang dinilai dari bawah itu, Bang. Artinya kalau Anies terus punya mimpi untuk menjadi presiden di Republik Indonesia, opsinya cuma dua, bikin partai politik, ikut partai politik, atau dia bikin organisasi sosial kemasyarakatan. Saya kira di situ kuncinya, nggak ada cerita lain, Bang. Karena ada Kalau kecenderungan di opsi negara kita. bikin podcast gitu gimana menurutmu? Karena Kan sekarang politik ini tidak hanya cukup di ruang maya, Bang, ya. Tidak cukup hanya di ya, tapi narasi. tadi itu ya soal belajarlah pada Prabowo gitu. Poinnya Bung Adi. Tapi kan Anies ngasih nilai Prabowo 11. Masa dia mau belajar sama orang yang dikasih nilai 11 dari 100 gitu? Itu yang dinilai soal kinerjanya sebagai Menhan. Enggak, saya bercanda. Ya, tapi Ya, itu eh, sesuatu maksud yang saya PR yang soal ini, Bang, ketahanan secara politik, soal kesabaran secara politik. ya, Saya ya. kira Prabowo itu adalah contoh yang sempurna bagi saya. Tentu terlepas dari plus minus yang ada. Prabowo 4 kali, Bang, bahkan Hmm. ya, hampir 5 kali lah kira-kira begitu. Punya mimpi untuk menjadi presiden di Republik ini, ikut konvensi Golkar supaya Golkar mencalonkan dirinya sebagai calon presiden, kalah nggak dapat tiket kan? Kemudian dengan Megawati, kemudian dengan Hatta Rajasa, kemudian dengan siapa lagi, Sandiaga Uno, dan yang terakhir dengan Gibran, baru ada jodohnya menang jadi presiden. Jadi bagi saya Anies itu tidak bisa hanya asik sendiri dengan posisinya yang selalu mungkin merasa di atas angin, selalu menjadi magnet, selalu menjadi pujaan banyak partai. Mungkin dulu ya ketika Anies masih jadi gubernur, tapi ingat setelah Anies tak lagi jadi presiden, aura kebintangannya sudah hilang. Apalagi Nggak lagi kalau jadi pilpres. gubernur, Iya, setelah nggak lagi jadi capres. ya maksud saya setelah tak lagi jadi gubernur dan kalah di Pilpres, aura kebintangan Anies kan bisa kita saksikan dengan nyata tak lagi jadi darling. Ya buktinya Hmm. 3 partai pengusung di Pilpres di Jakarta wassalam, mereka kompak balik badan dan tak sedikit pun meninggalkan bekas tertarik untuk mengusung Anies. Hmm. Ya, oke. Gitu, Pak. Terima kasih atas diskusinya, Bung Adi. Pemirsa, sampai di sini Ya, dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.